Salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita kembali dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau meninggalkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan.
Janganlah mereka susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dalam renungan harian kita. Saya memberikan tema bagi kita semua hari ini, yaitu melepas bukan merebut. Sekali lagi, melepas bukan merebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita hari ini sering keluar kata berkat yang boleh dituliskan dalam ayat ini. Jikalau saya bertanya kepada kita semua hari ini, semua ingin diberkati, maka kita akan berkata, saya ingin diberkati. Kita menanti berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah. Dan hari kita akan belajar bagaimana hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan, yaitu melalui perintah Allah kepada bangsa yang telah dipimpinnya keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Allah berfirman kepada bangsa itu supaya mereka menghapus hutang daripada saudara-saudaranya pada tahun yang ke-7. Bapak Ibu saya terkasih, di tengah-tengah bangsa Israel, Allah berfirman kepada mereka. Allah menjanjikan berkat yang luar biasa kepada mereka. Allah berfirman dan Allah mengasihi seluruh bangsa itu. Allah berkehendak dan rindu semua bangsanya mengalami berkat yang daripada Tuhan. Sekalipun setiap kehidupan daripada bangsa itu berbeda-beda, sekalipun perekonomian mereka berbeda-beda, sehingga akan ada yang meminjam uang kepada saudaranya, sehingga firman Tuhan hari ini meneguhkan hati kita bahwa setiap orang yang memiliki harus meminjamkan kepada saudara-saudaranya. Namun ketika tahun ke-7, jikalau saudara tersebut belum dapat membayarnya, firman Tuhan sebagaimana tema kita hari ini berkata melepas bukan merebut. Kita diperintahkan Tuhan supaya menghapuskan hutang tersebut, sehingga kita boleh membawa kebebasan bagi dia, melepaskan rasa kemiskinan yang dia miliki, sehingga dia juga mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Poin yang pertama yaitu melepas bukan merebut, sebagaimana tema kita hari ini. Yang pertama adalah melepas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika seseorang mungkin meminjam kepada kita, mungkin sulit untuk bisa melepas itu secara cuma-cuma. Tapi firman Tuhan berkata pada hari ini, mari kita membaca di ayatnya yang keempat, dikatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa Tuhan memerintahkan kita supaya kita boleh menghapuskan utang saudara-saudara kita? Tuhan boleh mengatakan ini supaya kemiskinan di tengah-tengah bangsa itu boleh hilang, karena sesama saudara boleh mengasihi satu sama lain. Sekalipun mungkin seseorang boleh meminjam, tetapi hal tersebut boleh diselesaikan dengan cara damai. Bagaimana Allah berkehendak lewat berkat-berkat yang boleh dicurahkan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau memberi, menolong
menolong saudara-saudaranya. Kita membaca yang kelima dikatakan, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang keenam, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Mengapa Bapak Ibu kita harus memberi sebagai orang yang dikasihi oleh Allah? Karena Allah telah menyediakan berkat yang berlipat-lipat ganda atas hidup kita ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mengasihi sesama kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan karena ada alasan untuk boleh kita mendapatkan untung, namun karena kita sungguh-sungguh mengasihi saudara kita sebagaimana Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ini yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus memberi, melepas, bukan merebut. Karena Allah mengkehendaki kita hidup di dalam kasih-Nya. Allah tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Ketika kita mau membantu seseorang yang sedang kelaparan, Allah tidak akan membiarkan kita terjatuh ketika kita boleh menolong setiap orang yang akan terjatuh. Allah telah berfirman bahwa Dia akan memberkati kehidupan kita asalkan kita mau setia melakukan kehendak Allah. Poin yang pertama adalah setia melakukan kehendak Allah, maka kita akan diberkati. Bukan merebut, tapi melepas atau memberkati. Poin yang kedua yang kita pelajari adalah daripada melepas, yaitu berbicara kepada budak yang tinggal di dalam rumah bangsa Israel atau orang-orang yang tinggal bersama kita yang bekerja atas kita. Dikatakan dalam ayat ini bahwa seseorang yang bekerja selama 6 tahun dan pada hari tahun yang ke-7 budak tersebut harus dilepaskan daripada status budaknya. Namun jika dia ingin tetap, maka dia akan menjadi budak selamanya atas hidup kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini membuktikan bahwa Allah tidak mau seseorang menjadi congkak, menjadikan Allahnya Tuhan atas hidup orang lain. Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup di dalam kasih. Sekalipun mungkin derajat kita lebih tinggi dan orang yang lain di bawah kita, tapi Tuhan rindu kita boleh melihat itu dan menjadikan itu saudara kita dan memberikan kebebasan kepada mereka sebagaimana yang kita alami ketika kita bersukacita, orang tersebut juga boleh mengalami sukacita. Ini yang boleh dirindukan Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya, bukan kita menikmati sendiri kebebasan itu, namun boleh bersama-sama dengan orang-orang yang rindu mengalami sukacita di dalam Kristus. Ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga ialah mempersembahkan anak sulung ternak. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengkehendaki atas hidup kita ketika kita telah diberkati Tuhan, sekalipun mungkin kita dalam kesulitan, tapi Allah rindu kita boleh senantiasa boleh mempermuliakan Allah lewat kita, boleh mempersembahkan anak sulung ternak kita yang terbaik di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apakah hal ini sulit untuk kita lakukan? Allah telah memberkati kita, dan sepatutnya lah kita memberi yang terbaik kepada Allah. Bukan berarti ketika kita memberi yang terbaik kita akan menjadi miskin, tapi Tuhan berkata ketika kita mau sungguh melakukan ini, setia di hadapan Tuhan Allah, maka berkat Tuhan akan senantiasa melimpah atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita hari ini kita mau diajak oleh firman Tuhan supaya kita boleh sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu melepas atau memberi, bukan merebut. Sebagai orang yang telah diberkati Tuhan, kita selayaknya menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Melalui apa yang kita alami, kita boleh memberkati orang-orang lain. Bukan berarti kita ketika menolong orang lain sehingga kita merebut hak dia, merebut apa yang menjadi bagian
dia atas hidupnya daripada Tuhan Allah, menjadikan kita Tuhan atas hidup mereka. Tetapi Tuhan rindu kita menjadi sahabat sejati, kita menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi sesama kita. Ketika mereka mengalami kesusahan, kita hadir, boleh menjadi perpanjangan berkat yang daripada Tuhan Allah. Ketika mereka di bawah kita boleh mengangkat derajat mereka, sehingga kita boleh bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan Allah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk boleh mempermuliakan Tuhan Allah lewat apa yang telah Tuhan boleh titipkan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami senantiasa boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang yang diberkati Tuhan, mampukan kami Tuhan boleh menjadi perpanjangan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami. Jangan biarkan kami menjadi penindas, jangan biarkan kami menjadi orang congkak atas apa yang boleh kami miliki, tapi apa yang boleh kami miliki daripada Tuhan Allah boleh kami pakai menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Tuhan tolong mampukan kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terpuji Engkau Bapa, di dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Mari Tuhan bertatalah di sini, mari Tuhan bertatalah di sini. Yesus Tuhan, Engkau